Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah, amma ba'dah. Pemirsa, pendengar dimanapun berada, minal muslimin wal muslimat, ada dua kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang berpuasa, baik puasa sunnah ataupun puasa Ramadan. Dalam sebuah hadis dikatakan, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftar fariha wa idza laqiya rabbah fariha bisawmih. Untuk orang yang puasa itu terdapat dua kebahagiaan. Yang pertama, ketika aftara fariha, ketika dia berbuka maka dia akan merasakan kebahagiaan, kesenangan. Pemirsa, aftara ini ada yang memaknai ya setiap hari ketika dia berbuka puasa. Menurut yang mengatakan ini berarti setiap hari orang yang berpuasa itu merasakan sebuah kebahagiaan, sebuah kesenangan dengan adanya buka puasa. Kalau orang bilang, orang kampung bilang bahagia, senang karena ada hidangan, karena ada minuman, dan lain-lain. Tapi makna yang sejati, Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan di hati orang yang sedang berbuka puasa karena merasa puasanya selesai, yang dimulai dari subuh sampai maghrib telah selesai, berarti dia akan merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu peribadatan atau pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa puasa. Apalagi dikatakan bahwa puasa ini sesuatu yang antik, yang besar, sampai dikatakan kullu amal ibni Adam lahu illa syiyam. Semua amalnya anak Adam itu nanti untuk dia, kecuali puasa. Puasa ini untuk saya, dan saya sendiri yang akan memberi pahala. Banyak ulama yang mengatakan, apa sih maksudnya kok saya sendiri yang akan, untuk saya dan saya sendiri yang akan membalasnya, tidak seperti amaliyah atau ibadah yang lain. Karena puasa ini secara gerakan tidak kelihatan oleh orang lain. Atau dalam bahasa kitabnya, puasa itu potensi riyaknya kecil. Antara orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa tidak kelihatan. Makanya potensi untuk dibuat riyak, dibuat pamer ke orang lain itu kecil. Ada yang bilang aduul ikhlas uyunun nas. Musuh daripada ikhlas itu adalah mata manusia. Nah, kalau puasa itu tidak bisa dilihat oleh mata, berarti insya Allah ini potensi terdapat keikhlasan yang besar di dalam puasa itu sangat-sangat terbuka. Maka saya bilang yafrahuhuma idza aftara fariha, dia seorang yang puasa ini akan ditumbuhkan di hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa ada perasaan bahwa senang, bahagia karena telah melakukan sesuatu yang spektakuler menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kebahagiaan
orang puasa ialah ketika laqiya rabbah, ketika nanti di akhirat dapat bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mohon maaf, mengingatkan bahwa nanti di akhirat yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah orang-orang yang ata biqalbin salim, yang datang dengan hati yang salim, hati yang selamat dari dosa, selamat dari segala macam perbuatan-perbuatan kotor yang tidak disukai oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin berarti bisa dipahami kalau di jam'u atau dengan pemahaman yang komplit, bahwa setiap orang mukmin itu nanti mayoritas akan melalui proses neraka jahanam. Artinya orang tersebut mungkin juga setelah melalui proses jahanam tapi tetap bisa sowan menghadap dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas hanya orang-orang yang hidupnya husnul khotimah, yang tetap membawa iman dan Islam di akhir hayatnya, yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata-kata idza laqiya rabbah fariha bisaumihi ini mengandung arti bahwa orang yang puasa ini ganjarannya adalah jaminan husnul khotimah, jaminan di mana nanti pada akhir hayatnya orang tidak bisa mengandalkan akalnya, tetap akan bisa menjaga imannya sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang nanti di akhir hayatnya mendapat anugerah dari Allah berupa husnul khotimah, dan nanti di akhirat kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang sepuasnya, senikmat-nikmatnya memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.